Hai, back again with Muraspa dengan gue Rifki. Buat kalian yang sering nonton channel ini, kalian pasti tahu kalau beberapa minggu belakangan ini gue tuh sering banget live streaming ya. Nah, di dalam live streaming itu banyak banget teman-teman yang nge-request buat ngasih tutorial gimana caranya gue mempercantik tampilan live streaming gue menjadi seperti ini. Nah, di video kali ini gue nggak bakalan ngasih tutorial karena menurut gue lumayan panjang kalau dibikin jadi tutorial, dan sebenarnya cara bikinnya juga gampang kok, nggak susah. Jadi di video kali ini bukan tutorial melainkan adalah breakdown project dari file-file yang gue pakai untuk membuat tampilan live streaming gue menjadi seperti ini. Dan by the way, untuk membuat semua ini gue pakai dua buah aplikasi, yaitu adalah Adobe After Effects dan ada Adobe Illustrator. Jadi untuk buat aset-aset yang membutuhkan animasi, gue bikinnya pakai After Effects, dan kalau yang misalnya still image, gue langsung aja pakai Illustrator. Dan untuk aplikasi live streamingnya sendiri di sini gue menggunakan OBS. Nah, tapi sebelum kita membongkar source filenya, gue mau kalian untuk follow dulu Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke, ini adalah tampilan dari filenya ya, source file dari semua aset-aset yang gue pakai untuk mempercantik live streaming gue. Nah, di sini ada beberapa composition yang gue render, kayak ada background, break, cam overlay, live end, live starting soon, promo, dan lain-lain lah. Pokoknya ada banyak. Nah, gue bakalan ngejelasin satu-satu. Kita mulai dari background dulu di sini nih. Nah, untuk background sebenarnya kalau kita lihat di sini cuman ada 3 layer. Cuman ada layer dark gray solid 1 nih. Ini adalah warna dasarnya ya. Terus ada composition grid, dan juga ada composition left part. Left part tuh yang teks putih ini, hitam putih ini. Nah, kita mulai dari yang grid dulu. Kalau gue buka grid, di dalam itu cuman ada 3 layer juga yang gue kasih efek grid ya. Tapi settingannya beda-beda cuy. Gue yakin kalau misalnya kalian udah sering nonton channel ini, kalian pasti udah bisa nih bikin seperti ini ya. Settingannya kayak gini. Ini kalau yang ini layer di atasnya, dan ini adalah layer di atasnya. Oke. Kita balik lagi ke background. Selain grid, ada juga composition left part. Kalau gue buka, left part ini adalah teksnya ini nih. Nah, untuk teksnya sendiri, di dalamnya ada white solid ya, yaitu background warna putihnya, dan juga teksnya ya. Sedangkan untuk teksnya harus kita buka lagi karena gue masukin lagi ke dalam satu composition yang namanya left part 2. Kalau gue buka, nah ini nih hasilnya nih. Ini adalah mentahan dari atau settingan yang left partnya nih ya. Jadi warnanya seperti ini, warna abu-abu gitu ya, kayak warna abu-abu gitu. Dan kalau kita lihat di Pemuda.com 1 ini, itu tuh cuman tulisan Pemuda Setempat seperti ini, dan juga ada yang Pemuda Setempat.com 2. Kalau kita buka sama, cuman dia outline ya. Kalau yang ini fill dan yang ini outline. Nah, terus kemudian setiap layer ini ya, setiap layer, kita mulai dari yang ini deh. Yang ini gue tuh tambahin efek yang namanya CC Repeat Tile. Terus kalau misalnya kita buka, yang gue animasiin itu cuman posisinya cuy. Jadi ini kenapa ada garis biru di sini, karena ini adalah garis bantu. Jadi nah, gue sengaja taruh ini di huruf P sini kan. Terus gue pasang keyframe di position, dan di keyframe paling terakhir di detik ke-30 gue pas-pasin, walaupun posisinya udah berubah, tapi gue pas-pasin lagi huruf P-nya untuk bersentuhan dengan garis biru ini. Jadi ntar animasinya itu seamless gitu loh. Nah, ini pun sama sebenarnya, sama kayak yang di sini gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, ini pun sama, cuman posisinya beda gitu. Nah, kalau ini mungkin dari sekitaran sini, cuman ini kayaknya gue udah hapus garis bantunya nih. Nah, kemudian yang di bawah sini, ini tuh sama, cuman posisinya gue naikin ke atas cuy. Jadi sebenarnya semuanya sama aja, ntar hasilnya bakalan seperti ini ya. Jadi ada satu yang ke kiri, ada yang satu ke kanan gitu kan. Oke, itu adalah tampilan dari background ya. Ini gue close dulu. Semoga kalian bisa paham. Jadi sebenarnya banyak banget yang nanya gimana caranya gue bikin efek teks ini looping gitu ya. Ngeloop, ya caranya ya gampang gitu kan. Cuman kasih garis bantu, terus ditambahin efek CC Repeat Tile, dan dianimasiin posisinya. Jadi gampang banget. Next, kita masuk ke composition live starting soon. Di live starting soon ini ya seperti nama compositionnya, tulisannya di sini stream is starting soon ya.
Sebenarnya sama aja di sini ya. Ada left part, ada background warna abu-abu, terus ada gridnya juga. Cuman gue tambahin tulisan starting soon ini dan juga ada elemen bulet-buletan seperti ini. Kalau kita lihat, yang buletan ini tuh namanya elemen 1. Kalau kita lihat di dalam compositionnya. Jadi ini tuh gampang banget. Gue yakin kalian pasti juga bisa bikin animasi seperti ini ya. Nah kayak gini cuy. Jadi dia muter-muter nggak jelas gitu ya. Ini kalau kita lihat ada keyframe di mana aja. Nggak ada keyframe, adanya expression ya. Biar gua nggak usah pakai keyframe, jadi gue pasang aja expression wiggle di setiap ininya nih, setiap layernya nih. Jadi ada shape layer 4 ini, nah yang ini buletan ini gitu kan, terus yang ini, dan yang paling bawah itu ya garis besarnya ini. Oke, seperti itu. Terus ada juga kalau di sini kita lihat ada shape layer 2 dan shape layer 1. Shape layer 2 ini adalah garis yang mondar-mandir kiri kanan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dia mondar-mandir kiri kanan seperti itu. Kenapa dia bisa mondar-mandir padahal keyframe-nya cuma 2? Karena di sini gue tambahin expression lookout pingpong. Nah, jadi dia bakalan mondar-mandir sampai habis compositionnya gitu ya. Untuk shape layer 1, gue yakin di sini nggak ada apa-apa karena dia nggak gerak, nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Next, di sini di bawahnya ada starting soon. Ada teks starting soon seperti ini. Terus ada starting soon seperti ini ya. Garis outline-nya, dan kemudian biar dia rapi, kalau kita lihat di sini kan ada garis putusnya nih ya. Itu tuh sebenarnya gue cuman alpha invert, track matte-nya gue ganti ke alpha invert dari starting soon yang 3 ini. Jadi kalau gue aktifin, nih bisa lihat nih ada outline-nya gitu lah. Nah, jadi tampilannya jadi seperti itu. Intinya mirip banget sama background, cuman gue tambahin tulisan aja. Next, composition berikutnya yaitu adalah live end. Sama seperti composition sebelumnya, composition ini sama banget, cuman gue ganti tulisannya menjadi thanks for watching, tune in next time ya. Jadi sama aja. Next lagi ada composition break yang intinya juga sama, cuman tulisannya yang gue rubah menjadi will be back soon. Ini tuh fungsinya kalau misalnya gue lagi pengen istirahat gitu ya, pengen ke toilet. Nah gue bisa ganti scene gue ke ini dulu nih, biar nggak mengganggu gitu kan, nggak kelihatan kosong waktu gue live streaming. Next ada cam overlay. Nah ini juga adalah salah satu yang sering banget ditanyain. Yang sering ditanyain di sini adalah kok bisa kotak ini ya, kalau dia di backgroundnya warna hitam, kalau dia ke sini di background warna putih dia berubah jadi warna hitam cuy. Nah kok bisa seperti itu? Sebenarnya gampang banget cuy. Kenapa? Karena di sini tuh cuman kita perlu ganti modenya ke difference. Jadi di sini kalau kita lihat, gue pakai warna ya, yang teks ini ya, gue pakai warna putih ya, terus dengan mode difference, yang artinya ketika dia berada di atas background warna hitam, dia akan menginvert warnanya menjadi warna putih, karena kebalikan dari warna hitam kan warna putih ya. Jadi dia bakal menginvert menjadi warna putih, sedangkan ketika dia ada di atas background warna putih, dia bakalan berubah menjadi warna hitam. Itulah kenapa modenya dinamakan difference ya, seperti itu. Jadi sama aja nih. Kalau kita solo satu-satu layernya, ini pertama ada kotak gini doang, nggak jelas gitu kan. Terus gue tambahin, karena ini tadi kotak putih, gue tambahin kotaknya biar ada itemnya, biar kebelah gitu kan. Terus gue tambahin lagi putih di atas, terus ada potongan hitamnya, terus yang di bawah putih, terus ada potongan hitam juga, dan kotak-kotak yang tadi dianimasiin tuh. Nah seperti itu, dan sisanya ini adalah garis yang mondar-mandir nih. Kalau gue solo yang ini, nah kalau kita lihat ini tuh kayak gini, dia mondar-mandir seperti ini ya. Kalau kita lihat keyframe-nya yang gue pakai di sini adalah cuman di offset, dan gue tambahin expression lookout pingpong. By the way, offset ini bisa dapet karena gue tambahin trim pad ya. Kalau kalian nggak tahu trim pad apa, trim pad itu yang ada di sini nih, di add trim pad. Mana trim pad? Nah ini dia nih trim pad. Oke, itu untuk composition cam overlay. Next ke social media lower third. Nah social media lower third ini layernya cuma satu tapi dalam bentuk composition. Nanti kita coba buka, tapi yang pengen gue jelasin di sini adalah
kenapa di sini kosong banget durasinya. Di sini kalau bisa kita lihat cuma 10 detik, tapi di sini tuh gua ngerendernya sampai 5 menit. Kenapa? Biar nanti animasinya itu pas nge-loop out dia nggak langsung setelah, misalnya nih ya, kalau gua ngerender dalam waktu 10 detik, berarti setiap kali animasinya selesai dia bakalan langsung muncul lagi gitu, dan gua nggak pengen kayak gitu. Jadi gua ngerender dengan waktu 5 menit biar ntar animasi ini bakalan ngeloop setiap 5 menit gitu ya. Kalau kita lihat di dalam composition SMLT1 ini ya, by the way ini namanya rada ngawur ya tapi yang penting kalian bisa paham lah. Nah ini tuh cuman kayak gini cuy, ada logo Instagram di sini kan udah pasti, yang gue tambahin efek fill karena memang gue downloadnya dari warna kayak gini, terus gue tambahin efek fill. Kalau gue, nah aslinya tuh warnanya warna putih, cuman gue tambahin efek fill biar dia bentuknya kayak gitu ya. Terus tapi kok dia bisa jadi warna hitam lagi, warna putih lagi, gue juga bingung nih. Nah terus ada tulisan pemuda setempat yang gue animasiin juga kayak gini ya. Ini juga gue udah pernah ngasih tutorial buat bikin animasi teks seperti ini, kalian bisa cek aja. Terus ada kotak untuk logo Instagramnya, dan juga ini nih, ini adalah kotak hitam ya, kotak hitam seperti ini, kotak abu-abu lah ya. Dan ini adalah background putihnya nih. Nah jadi seperti itu cuy ya. Jadi gampang banget lah buat bikin seperti ini ya. Animasinya juga cuman di scale, kalau kita buka nih keyframe-nya cuman ada di scale ya. Scale-nya kayak kebuka kayak gini, terus ini juga ke scale, dan animasi teksnya masuk. Nah seperti itu. Dan out-nya pun seperti ini ya. Sama aja cuman gue bolak-balik gitu loh. Outnya pun sama gitu kan. Nah oke. Next ke composition transisi. Nah ini juga menarik nih, karena banyak banget nih yang suka sama transisi ini. Padahal ini tuh cara bikinnya ya sama aja gitu kan. Di sini kalau kita lihat ada 3 layer ya. Pertama shape layer 1 yaitu adalah bagian kotak hitam ini, dan ada transisi 1 di sini yang itu adalah teks hitam putih seperti ini, dan 03 nih. 03 ini fungsinya apa? Kedua layer di bawah ini gua parent ke 0, dan 0 ini gua scale. Animasinya tuh dia nge-scale seperti ini. Nah, animasi dari 0-nya tuh nge-scale. Kalau kita lihat bukan cuma scale tapi rotation juga. Dia membesar dan muter sedikit ya. Kalau kita lihat hasilnya ntar bakalan kayak gini. Tas. Nah, seperti itu. By the way, di sini tuh transisi 1 itu sebenarnya sama aja kayak left part, cuman di sini karena left part tadi itu dia kekecilan ya, jadi gue gedein compositionnya dan gue bedain namanya. Jadi sebenarnya sama aja kayak left part gitu loh. Back mana lagi tadi tuh transisi. Nah ini, dan by the way, kalian untuk menggunakan transisi di dalam OBS nanti kalian harus hafal dengan frame yang dimana pas frame itu udah menutupi semua compositionnya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini tuh, nah misalnya di frame 28 adalah frame dimana semuanya tuh menutupi bagian dari composition ini. Jadi ntar pas dari kamera A pindah ke kamera B itu nggak kelihatan gitu cuy. Nah jadi kalian harus hafal nih, potongannya ada di frame ke 28. Oke? Seperti itu. Kemudian ada thumbnail. Thumbnail ini sebenarnya sama aja kayak live starting soon, cuman gua ini untuk thumbnail ya di YouTube. Ini gua render cuman 1 frame doang ya, dan rendernya juga sebagai JPEG. Jadi ya kayak gitulah. Terus ada promo di sini yang biasanya gua upload di Instagram untuk manggil teman-teman yang di Instagram untuk nonton live-nya di YouTube. Ya gua bikin dengan dimensi vertikal yaitu 1080 x 1920. Sebenarnya semuanya sama aja ya, ada left part di sini, ada grid, ada elemen 1 dan tulisan live now yang gua miringin aja seperti itu ya. Kalau kita lihat keyframe-nya cuman ada 1 di sini nih, shape layer 2. Gue juga nggak tahu. Oh, shape layer 2 cuman yang ini, yang mundar-mandir nih. Ya, kayak gitu ya. Oke, next. Udah selesai ya. Udah selesai semuanya. Jadi itu semua adalah composition yang gua siapin dan gua render untuk gua pakai dan gua masukin ke dalam OBS. Dan by the way, kalau untuk render background ini karena nggak ada bagian yang transparan, jadi kita bisa render sebagai MP4 ya. Tapi kalau misalnya ini juga bisa di render sebagai MP4. Tapi kalau untuk cam overlay yang dimana di sini tuh ada bagian transparannya, kalau ini gua aktifin nih,
yang hijau-hijau ini harusnya jadi transparan, kita harus render sebagai file MOV. Dan untuk render file MOV itu gue udah pernah ngasih tutorialnya juga. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya render video transparan di After Effects, kalian cek aja video gue yang ada di pojok kanan atas sini. Oke, next, sekarang kita masuk ke dalam OBS-nya nih. Nah, di dalam OBS ini gue nyiapin beberapa scene ya. Kalau kita lihat di sini ada kolom scene, di sini ada opening. Opening itu seperti ini, ada break, end, scene 1, scene 2 dan full cam. Kita mulai dari opening dulu. Opening ini karena tadi udah gue render ya video kayak gini. Jadi gue tinggal masukin aja, gue bikin scene opening dan gue masukin videonya di sini. Dan kalau kita lihat di sini videonya gue loop. Jadi ini gue centang nih biar, karena tadi gue rendernya itu cuma 30 detik. Jadi kalau misalnya animasi ini lebih dari 30 detik, dia bakalan nge-loop, dia bakalan mulai lagi dari awal ya, kayak gitu. Terus gue cuman tambahin back song ya buat kalian yang kalau lagi nunggu start live-nya belum mulai, ada sedikit hiburan lagunya lah ya, kayak gitu. Terus ada break. Break ini sama aja kayak opening, cuman videonya ya diganti gitu ya. Videonya adalah will be back soon gitu kan. Terus ada juga end. Nah, end ini juga sama aja, cuman videonya juga gue ganti ke tulisan yang tune in next time ya. Next ada scene 1. Nah, ini mulai ribet nih di sini nih. Scene 1 ini ada banyak sekali elemen di dalamnya ya. Ada link untuk Saweria, terus ada untuk kamera, ada live chat, Subaton dan lain-lain lah. Kalau untuk Saweria ini gue nggak bakalan ngejelasin di sini karena ini tuh cukup gampang aja ya. Kalau bisa kalian lihat, ini tuh copy link dari Saweria dan masukin ke dalam OBS, jadi kayak gitu-gitu aja. Tapi yang gue pengen fokusin yaitu yang ada di sini nih, di mana nih, cam nih. Nah, cam ini ya, cam ini adalah cam overlay yang tadi gue udah render. Kalau gue hidden, nah kayak gini. Cam overlay ini gue render sebagai file MOV dan filenya juga transparan ya. Jadi ntar pas gue masukin kamera di sini, dia bakalan muncul nih kameranya nih di sini kan. Jadi seperti itu. Sama juga kayak live chat, tapi live chat ini dia karena nggak gerak, jadi gue bikinnya pakai Adobe Illustrator. Gue nggak perlu ngajarin kalian lah gimana caranya bikin ini di Illustrator karena gampang banget. Gue yakin kalian semua pasti bisa. Dan yang gue pengen tekanin di sini adalah live chat ini. Kalau kita lihat komen di sini, gue nggak bisa nunjukin komennya karena gue nggak lagi live streaming ya. Tapi live komen ini gue edit sedikit tampilannya menggunakan website ini cuy. Ini ada websitenya adalah chatv2.septapus.com. Jadi gue bisa mengganti fontnya, terus ngeganti warna-warnanya. Nah, gue ganti semua nih di sini ya. Kalian tinggal baca-baca aja. Pasti kalau misalnya kalian baca, kalian bakalan ngerti. Ini tuh warna untuk apa, ini warna untuk apa. Terus kalau pengen ganti font tulisan ini di mana, ya tinggal dibaca-baca aja lah. Gampang banget kok cara pakainya. Entar kalau udah selesai didesain, kalian hanya perlu nge-copy ini ya. Ini semuanya kalian copy. Terus di dalam OBS ya, kalau kita buka komen ya, kalian paste yang tadi itu, kalian paste-nya ke sini cuy. Di sini nih ya. Kalian paste di custom CSS ini. Ntar kalau pas kalian live, tampilan chatnya itu bakalan seperti desain yang tadi kalian udah bikin di dalam website yang tadi gue tunjukin gitu kan. Nah, kayaknya itu aja untuk scene 1 ini. Selain itu gue juga tambahin lower third di sini ya, yang cuman muncul setiap 5 menit sekali ya. Nah, kayak gini. Sekarang kita masuk ke scene 2. Nah, untuk scene 2 ini adalah scene dimana pas gue lagi ngejelasin atau nampilin desktop gue gitu kan. Gue cuman ini ada screen capture-nya. Terus di sini gue tambahin kamera biar kalian masih tetap bisa ngelihat gue, dan gue tambahin Subatonnya ya di sini, timer Subaton di sini biar ketahuan gitu timernya kan. Dan untuk full cam ini sebenarnya nggak penting, ini tuh cuman scene yang dimana gue pakai buat ngaca gitu loh. Jarang banget atau hampir nggak pernah gue tunjukin ke kalian, cuman ini buat gue pas buat ngaca aja gitu kalau misalnya gue lagi pengen syuting tutorial ya. Oh iya, by the way, ada satu lagi yang pengen gue jelasin di sini, yaitu adalah transisinya. Untuk transisinya kita bisa bikin di sini cuy. Di sini ada scene transition ya. Kalian bisa klik aja tombol kayak settings di sini. Bukan di sini sih. Di mana nih? Oh, di sini deng. Di sini klik terus add stinger ya, add stinger. Ntar kalau kalian udah add stinger, hasilnya tuh bakalan kayak gini cuy. Gue pengen buka, gue nggak pengen ini sih. Nah, ini hasilnya bakalan seperti ini ya.
Kalian tinggal load aja video transisinya, kalian simpan di mana. By the way, transisi itu juga di render dengan format MOV ya, karena harus ada ada bagian transparannya, jadi harus di render di format MOV. Kemudian seperti yang tadi gue bilang bahwa transisinya itu berada di frame keberapa nih? Di frame ke-28 kan. Jadi di sini gue setting ke 28. Kalau kita preview hasilnya seperti ini cuy. Dari kamera A ganti ke kamera B nggak kelihatan. Seandainya gue ganti nih transition point ini ke 10 ya. Terus kita preview. Nah, bisa lihat ya. Dia pindah ke B itu tuh pas belum nutup tapi dia udah pindah tuh. Nah, jadi kelihatan jelek. Makanya kita harus hafal di frame keberapa nih animasinya itu ketutup semua atau nutupin semua layarnya. Karena tadi gue udah hafal, gue tulis 28 dan hasilnya seperti ini. Oke, itu aja video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian juga bisa paham dan bisa membuat tampilan live streaming kalian sendiri, versi kalian sendiri gitu ya. Dan misalnya kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan di kolom komentar, atau mungkin ada juga yang mau ngasih saran biar tampilan live streaming gue jadi lebih cantik lagi, monggo silahkan di kolom komentar aja. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Itu aja dari gue. Bye.